Hai, saya Dea Tiara Piyai, NPM 13/2017 1.00565 akan mempresentasikan data mining tentang metode Naive Bayes. Yang pertama, itu adalah definisi dari metode Naive Bayes. Salah satu metode pembelajaran mesin yang memanfaatkan perhitungan probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes, yaitu memprediksi probabilitas di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Tahapan algoritma metode Naive Bayes. Salah satu tugas data mining adalah klasifikasi data, yaitu memetakan atau mengklasifikasikan data ke dalam satu atau beberapa kelas yang sudah didefinisikan sebelumnya. Salah satu metode dalam klasifikasi data adalah Naive Bayes Classifier atau bisa dibilang NBC. Naive Bayes Classifier merupakan salah satu metode machine learning yang memanfaatkan perhitungan probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes, yaitu memprediksi probabilitas di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Dasar dari Naive Bayes yang dipakai dalam pemrograman adalah rumus Bayes. Ini adalah tahapan algoritma metode Naive Bayes. Yang pertama itu, peluang kejadian A sebagai B ditentukan dari peluang B saat A, peluang A, dan peluang B. Pada pengaplikasiannya nanti rumus ini berubah menjadi yang ada di nomor 2 ini. Naive Bayes Classifier atau bisa disebut sebagai multinomial Naive Bayes merupakan mode penyederhanaan dari metode Bayes yang cocok dalam pengklasifikasian teks atau dokumen. Persamaannya ini ada di nomor 3 ini. Selanjutnya, ini masih dalam tahapan algoritma metode Naive Bayes. Nomor 4 itu P atau A1, A2 sampai AN konstan sehingga dapat dihilangkan menjadi seperti yang di nomor 5 ini. Karena sulit untuk dihitung, maka akan diasumsikan bahwa setiap kata pada dokumen tidak mempunyai keterkaitan, seperti yang ada di nomor 6. Keterangan bisa dilihat nomor 7 dan nomor 8. Tahapan algoritma metode Naive Bayes di mana untuk P, VJ, probabilitas setiap dokumen terhadap sekumpulan dokumen. P, WK, VJ, probabilitas kemunculan kata WK pada suatu dokumen dengan kategori kelas VJ. Docs itu frekuensi dokumen pada setiap kategori. Contoh, jumlah dokumen yang ada. NK itu frekuensi kata ke K pada setiap kategori. Kosakata adalah jumlah kata pada dokumen tes. Pada persamaan 8 terdapat suatu penambahan 1 pada pembilang. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jika terdapat suatu kata dokumen ujian tidak ada pada saat setiap dokumen data training. Tahapan metode Naive Bayes. Cara kerja Naive Bayes Classifier melalui 2 tahapan, yaitu pertama, learning atau pembelajaran. Naive Bayes adalah suatu metode yang termasuk ke dalam supervised learning, maka akan dibutuhkan pengetahuan awal untuk dapat mengambil keputusan. Langkah-langkahnya, step pertama, bentuk vocabulary pada setiap dokumen data training. Step kedua, hitung probabilitas pada setiap kategori. Step ketiga, tentukan frekuensi setiap kata WK pada setiap kategori P, WK, VJ. Yang kedua itu klasifi atau pengklasifikasian. Langkah-langkahnya adalah step pertama, hitung PVJ, P, P, WK, VJ untuk setiap kategori. Setiap step yang kedua, tentukan kategori dengan nilai P, VJ, P, WK, VJ maksimal. Ini adalah contoh tahapan metode Naive Bayes. Studi kasus. Ini adalah contoh studi kasus yang kami ambil dari internet. Judulnya itu penerapan algoritma Naive Bayes untuk memprediksi jumlah produksi barang berdasarkan data persediaan
dan jumlah pemesanan pada CV Papa dan Mama Pastries. Skenarionya, CV Papa dan Mama merupakan sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang industri pembuatan kue dan roti, serta memasarkan hasil-hasil produksi tersebut ke berbagai tempat. CV Papa dan Mama Pastries mengalami kesulitan dalam mengolah data-data mengenai persediaan roti dan penerimaan pesanan roti yang sering kelebihan produksi dan kekurangan produksi karena data yang kurang akurat. Untuk mendukung persediaan roti yang efektif, perlu dirancang suatu sistem berbasis Visual Basic 2010 yang dapat mengatasi masalah tersebut. Penulis menerapkan metode Naive Bayes untuk memberikan solusi dalam memprediksi persediaan roti dan penerimaan pesanan roti yang diambil berdasarkan data pada tahun lalu, sehingga dapat membantu dalam menentukan persediaan stok roti sesuai dengan kebutuhan dan keinginan serta menghasilkan alternatif pilihan stok roti. Skema dari Naive Bayes. Adapun alur dari metode Naive Bayes adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada mulai, yang kedua basic data training, itu dibagi menjadi 3, hitung PCI untuk setiap kelas, hitung juga PXCI untuk setiap kriteria dalam setiap kelas. Cari PXCI yang paling besar menjadi kesimpulan. Tahap yang ketiga, tampilkan hasil prediksi. Contoh, prediksi persediaan stok roti yang akan dilakukan pengerjaan secara manual dengan mengambil 2 jenis roti yang berbeda sebagai simbol. Berikut ini data persediaan stok roti pada CV Papa dan Mama Pastries selama 1 tahun akan dimulai pada Januari sampai dengan bulan Desember pada tahun 2016. Yaitu yang pertama, jenis roti kupas pada tahun 2016 selama tahun adalah sebagai berikut, seperti yang ada di gambar slide ini. Yang kedua, jenis roti tawar gandum pada tahun 2016 selama 1 tahun adalah sebagai berikut, seperti yang ada di gambar slide ini. Untuk jenis roti tawar kupas, tahapan yang diawali dengan mengambil data sampel atau data untuk jenis roti tawar kupas pada tabel 31 tersebut di atas. Data uji seperti yang ada di gambar. Kelas yang terbentuk yaitu hasil sama dengan habis, hasil sama dengan sisa. Data uji, X sama dengan bulan sama dengan Januari. Harga sama dengan 12.000, stok jadi 11.350. Penyelesaian hitung PCIP sama dengan hasil sama dengan tanda kutip habis tutup kutip 8/12 sama dengan 0,66. P sama dengan sisa sama dengan buka kurung kutip sisa tutup kutip dan tutup kurung. 7/12 sama dengan 0,58. Ini adalah perhitungan PXCI-nya. Bisa dilihat dengan jelas. Karena nilai hasil sama dengan habis lebih tinggi dibandingkan sisa, maka kesimpulannya roti tawar kupas tersebut merupakan roti tawar yang habis untuk dijual. Untuk jenis roti tawar gandum, tahapan yang diawali dengan mengambil data sampel atau data untuk jenis roti tawar kupas pada tabel 31 tersebut, ini adalah data uji 2. Kelas yang terbentuk yaitu hasil sama dengan habis, hasil sama dengan sisa, data uji, X sama dengan bulan Februari, stok sama dengan 11.300, expirednya 1.750. Penyelesaian hitung PCI. P sama dengan buka kurung hasil sama dengan buka kutip habis tutup kutip tutup kurung. 6/12 sama dengan 0,5. P sama dengan sisa sama dengan sisa. 9/12 sama dengan 0, ini adalah perhitungannya. Karena nilai hasil sama dengan sisa lebih tinggi dibandingkan habis, maka kesimpulannya roti tawar gandum tersebut merupakan roti tawar yang sisa untuk dijual. Hasil dari pembahasan, secara umum sistem ini bertugas untuk menghitung nilai masing-masing dalam memprediksi persediaan stok roti, sehingga memperoleh hasil yang berupa data persediaan stok,
Pada sistem ini akan menginput data-data persediaan stok berdasarkan jenis-jenis roti tawar seperti roti tawar kupas, roti tawar gandum, dan roti tawar coklat. Sistem ini akan menghasilkan suatu nilai keputusan yang nantinya akan dibuat sebagai acuan dalam memproduksi untuk persediaan stok roti. Ini adalah perancangan antarmuka. HIPO atau bisa dibilang hierarchy plus input process output. Ini merupakan alat dokumentasi program yang berdasarkan fungsinya untuk meningkatkan efisiensi usaha perawatan program. Perancangan antarmuka yang dibuat dapat dilihat pada hipodiagram. Ini adalah contoh diagram. Jadi, penerapan algoritma Navier-Bayes untuk memprediksi jumlah produksi barang berdasarkan data persediaan dan pemesanan CV Papa dan Mama Pastries. Yang selanjutnya garis ke bawah utama, dan ada garis selanjutnya itu ada input, proses Navier-Bayes, laporan, dan logout. Nah, proses dari Navier-Bayes itu sendiri itu ada input data stok roti, hasil perhitungan, dan hasil atau kesimpulan. Tahapan implementasi sistem. Yang pertama, menu tampilan awal menu tampilan. Awal program ini berisi tentang menu-menu yang berada di dalam program. Adapun menu yang ada di dalam menu utama adalah input data, proses Navier-Bayes, laporan, dan logout. Dalam menu utama ini juga merupakan menu untuk memulai menjalankan aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan asuransi. Berikut ini adalah contoh dari menu utama aplikasi itu sendiri. Tahapan kedua itu adalah menghitung proses Navier-Bayes. Menu ini fungsinya untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan metode Navier-Bayes. Ini adalah contoh dari perhitungannya, seperti yang ada di gambar. Tahapan yang ketiga, menu tampilan laporan proses Navier-Bayes atau bisa dibilang hasil prediksi. Menu tampilan laporan ini fungsinya adalah untuk menampilkan hasil perankingan setelah dilakukan perhitungan Navier-Bayes. Ini adalah contoh dari perhitungan atau bisa dibilang menampilkan hasil perankingan itu. Nah, kesimpulannya yang pertama adalah penerapan algoritma Navier-Bayes untuk memprediksi jumlah produksi barang berdasarkan data persediaan dan pemesanan pada CV Papa dan Mama Pastries dapat membantu perusahaan dalam menyediakan stok roti. Hasil dari penerapan algoritma Navier-Bayes untuk memprediksi jumlah produksi barang berdasarkan data persediaan dan pemesanan pada CV Papa dan Mama Pastries dapat membantu dalam menentukan persediaan stok roti sesuai dengan kebutuhan dan keinginan serta menghasilkan alternatif pilihan stok roti. Ketiga, aplikasi algoritma Navier-Bayes untuk memprediksi jumlah produksi barang berdasarkan data persediaan dan pemesanan pada CV Papa dan Mama Pastries dirancang dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic 2010.